Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus, sahibul fadilah wa sa'adah, Yai Ainul Yakin, sedaya kiai kang rawuh, anak-anakku, sedaya. Niki bahasa Jawa atau bahasa Indonesia nggih? Jawa. Jawa kabeh. Oh, berarti santrine Hamalatul Quran ini tesih wong Jawa tok. Campur. Ya wis ben sing ora Jawa cek iso basa Jawa. Ya niki peringatan Isra Mi'raj niki tulisane niki. Pokoke nek peringatan Isra Mi'raj niku aja ngantuk. Jadi jangan ngantuk, jangan sampai membayangkan yang lain. Harus fokus sefokus-fokusnya. Karena yang pusing bukan cuma yang dengar. Kiai yang ngaji ya mumet. Jadi ngaji Isra Mi'raj itu bukan cuma yang dengar yang pusing gitu. Kiainya ini pusing kalau ngaji Isra Mi'raj itu ngaji paling angel. Jadi ngaji itu paling sulit itu kiai itu kalau disuruh ngaji Isra Mi'raj. Jadi jangan sampai bayangkan ngaji Isra Mi'raj itu gampang. Paling sulit. Satu, barangnya ra ono. Barangnya itu enggak ada. Itu tidak ada yang tahu Isra Mi'raj itu. Itu rahasia Allah dan Rasulullah. Jadi makanya cerita Isra Mi'raj itu cerita paling muskil. Naik buruk. Sampai hari ini nggak ada yang tahu terminal buruk itu di mana. Ini benar-benar musim. Makanya sambil santai aja kita ngaji Isra Mi'raj itu. Nggak ada buktinya sama sekali. Dokumen Isra Mi'raj itu cuma satu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat 1 itu tak kabar sekaligus tanda tanya. Jadi itu ayat itu kabar mengkabarkan peristiwa yang jadi tanda tanya. Bagi saya ini wong Indonesia itu juga punya tanda tanya. Kenapa kok minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Kok enggak minal masjidil haram ilal Borobudur gitu? Ini kan tanda tanya bagi kita. Iya, ada apa sebenarnya? Kok bukan minal masjidil haram ilal Mesir gitu? Atau minal masjidil haram ilal Madinah? Ini kan pertanyaan. Nah, linuriyahu min ayatina. Ini juga pertanyaan. Karena semua yang linuriyahu min ayatina sampai ke langit itu tidak pulang. Tidak ada yang pulang itu kalau sudah sampai sana itu nggak ada yang balik. Nabi Idris. Nabi Idris ini kan termasuk yang ditunjukkan kekuasaan di sana tapi tidak pulang lagi. Ketelesut di langit. Ini Nabi Adam itu memang dari langit. Kalau Nabi Adam kan dari langit itu. Jadi Nabi Adam itu turun ke dunia ini kan dari langit, dari kampung halaman. Utuh itu. Raga dan jiwanya dari sana turun ke sini itu kalau dalam bahasa otomotif itu bail up. Tapi Nabi Adam itu masih bail up.
karoseri dan mesinnya itu dibuat di langit. Jadi turun ke sini utuh. Kalau ini kan sudah assembling. Jadi yang ini assembling semua ini. Mesinnya aja, nyawanya aja yang dari langit, karoserinya produk lokal kalau ini kan. Ini karoserinya lokal ini. Ya, makanya tergantung pembuat karoseri. Kalau yang buat karoseri orang Indonesia ya kecil-kecil gini, pesek-pesek itu ya sini. Kalau karoserinya kalau dibuat di Cina itu tembem-tembem sipit-sipit ini. Kalau karoserinya dibuat di Arab itu cantik ganteng. Ganteng cantik kalau karoseri dibuat di sana. Kalau di Eropa itu tinggi besar rambutnya merah. Kalau di Afrika itu hitam gosong. Ya kopi. Nah kalau karoserinya dibuat di sini itu ya gini-gini ini bentuknya kan itu. Kecil-kecil, pesek-pesek gitu. Paling tinggi 180 itu paling tinggi. Nah kalau Nabi Adam itu kan bail up. Nah yang repot itu Nabi Idris. Karena Nabi Idris itu sudah nggak lihat langit. Jadi ketika Nabi Idris itu ngajak, ayo beribadah kepada Allah. Umatnya ngeyel. Loh kamu pernah lihat langit kok ngajak-ngajak ini? Maka hampir dalam cerita itu ada ini cerita-ceritanya, tapi sampai nggak usah cari ini cerita-cerita yang digolongkan di cerita-cerita Israiliyat gitu ya. Tapi cerita ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang kadang kalau dibaca itu nyeneng no. Tapi cerita ini apa caranya gitu, kesohehannya itu ya anggap aja ini dongeng gitu ya. Tapi ini banyak juga dulu diceritakan. Jadi Nabi Idris itu karena pusing ditanya umatnya, mikir gimana caranya lihat langit itu, mana caranya. Waktu itu masih lihat malaikat itu masih familiar gitu. Nah begitu cita-cita melihat langit karena ditanya umatnya, kalau Nabi Adam kami percaya karena Nabi Adam itu dari langit lah. Kalau ente kan sudah nggak pernah lihat langit. Maka Nabi Idris itu cita-citanya gimana caranya lihat langit itu. Sampai satu ketika punya cara Nabi Idris itu. Lihat malaikat yang mikul matahari itu. Sudah, jangan banyak-banyak ngompol loh. Oke. Terus. Ini jadi Nabi Idris itu lihat malaikat matahari. Wah, ini jalan saya menuju langit ini. Terus Nabi Idris itu berdoa, ya Allah kasihan itu Nabi Idris ini, malaikat matahari ini kepanasan ini, mikul matahari ini. Akhirnya Nabi Idris berdoa, ya Allah buatlah matahari tidak panas buat malaikat matahari. Nah doa itu makbul, langsung slep dingin. Malaikat matahari itu kaget, ya Allah kok tiba-tiba matahari dingin, ada apa, kok nggak panas lagi? Enggak, itu didoakan sama nabiku Idris itu di sana itu di dunia. Oh gitu ya Allah, terima kasih ya Allah, tapi kapan-kapan boleh enggak saya turun kenalan sama Idris itu gitu. Ya boleh aja, turun aja. Akhirnya bus gitu malaikat matahari turun. Assalamualaikum ya Idris. Waalaikumsalam. Loh sampean siapa? Saya itu malaikat matahari yang kamu doakan sehingga matahari itu tidak panas. Loh iya boh, berarti doa saya manjur no. Oh iya doamu manjur, makanya saya mau PDKT ini mau turun gitu. Terus ini seneng dulu saya. Waktu saya ngaji itu seneng dengan cerita ini itu. Makanya tak inget itu. Nah, terus saya mau terima kasih. Doamu telah membuat matahari itu tidak panas ke saya. Oh ya. Ya biasa aja lah ya malaikat sesama hamba harus saling membantu. Ya. Cuman aku mau nanya ini ya malaikat matahari. Kalau mataharinya kamu tinggal itu kalau gelundung gimana? Oh enggak, saya ini kan koordinator katanya. Temenku masih banyak katanya kan itu. Temenku itu masih banyak, koncoku oke. Loh, berarti cerita tentang malaikat yang banyak itu benar ada. Oh bener koordinatornya banyak. Loh berarti ada cerita malaikat serem itu ada. Oh ada itu. Malaikatku yang paling serem itu temanku itu.
Israel itu bener ada. Wah, ada itu, sampai hati-hati. Oh, kalau udah ketemu itu lirik marang siro itu, oh, hati-hati kamu. Tapi aku dengar juga cerita tentang malaikat serem itu, kata David. Tapi kalau itu temenmu ya malaikat matahari, kalau aku kenalan boleh nggak? Ya boleh aja, wong itu temanku, nanti tak WA dulu ya. Gimana kalau WA dulu. Nah, akhirnya di WA. Malaikat Israel turun kan, pakai nyabutnya. Assalamualaikum. Nabi Idris ngepir, waduh ya mau siapa ini? Aku Israel, katanya kamu mau kenalan sama aku. Oh iya. Malaikat matahari, ya Israel, kamu jangan galak gitu dong, dia temanku, katanya. Oh ya udah kalau gitu. Ada apa? Enggak, katanya ente tukang cabut nyawa. Lah iya, pokoknya semua manusia ini tak on off, terserah saya. Apa terserah saya itu tugas saya. Tak on off nanti. Itu katanya sakit. Ya sakit itu, tarik mau terserah aku, mau dari pantat, mau dari kaki, dari bun-bunan terserah saya, tergantung kelakuannya ini. Nah kalau gitu gimana? Saya ini kan biar cerita sama umat saya. Kalau saya pengen ngerasakan itu boleh enggak? Ya boleh aja, tapi kamu jangan kaget kalau nanti akhirnya sudah kamu rebahan dulu, tak cabut nyawamu. Ya terima kasih ya sebelumnya malaikat Israel ya, biar saya cerita sama umat saya enak. Saya udah punya pengalaman, ada experience of death. Akhirnya dicabut ini malaikat. Nabi Idris nyawanya dicabut itu. Udah dicabut 10 menit dikembalikan. Balikan lagi. Terus melek-melek gitu. Nabi Idris bilang, "Loh, katanya sakit ya Israel, kok enggak?" "Ya enggak, wong kamu temennya temenku, aku enggak enak." Ini dulu saya seneng cerita ini. Nah, ini saya mau boleh nanya enggak? Ya boleh aja, tapi saya ini kan pulang ini. Saya kembali. Nah kalau yang nggak kembali lagi, yang nggak dimasukkan lagi nyawanya itu kemana? Ya tergantung amalnya. Kalau baik ya tak serahkan ke temenku namanya Ridwan. Kalau wablek ya tak serahkan ke temenku namanya Malik. Oh lah, kalau yang itu saya tengok boleh nggak? Nengok orang-orang yang nggak pulang itu, yang diserahkan ke, boleh aja, wong itu juga temanku. Nanti tak WA sekalian, nggak apa-apa. Ya ini kan akhirnya masuk gitu, masuk ke ini, ke surga. Mau ngapain? Masuk ke neraka dulu lewat. Mau ngapain? Mau nengok, katanya tadi udah WA-an kan. Oh ya kamu saya udah di WA sama malaikat matahari. Kamu mau nengok? Ya udah nengok lewat situ, terus habis itu kalau setelah itu saya ke surga boleh gak? Oh enggak boleh kalau ke situ. Loh kenapa? Itu tempat terakhir kehidupan. Kamu udah syaratnya kamu harus mati, udah kemarin 10 menit. Loh, syaratnya juga harus lewat neraka. Udah kamu nggak percaya itu, tanya malaikat Malik, saya sudah lewat itu. Loh, setelah ini kamu pulang? Ya enggak, udah terlanjur di sini aja saya. Lah, maka umat Nabi Idris itulah yang umat Nabi Idris itu nunggu nabinya sampai hari ini. Jadi umat Nabi Idris itu nunggu betul nabinya sampai hari ini. Nah itulah yang di dalam Al-Quran, sampai kalau ngaji Ahlul Kitab itu ada sobiin. Wasobiina itu umatnya Nabi Idris itu yang ditinggal nabinya nggak pulang lagi. Jadi setelah linuriyahu min ayatina itu nggak pulang lagi ya. Loh, makanya nah sekarang ada di beberapa tempat di Timur Tengah dikenal dengan nama Sobi'ah Mandaiyun. Loh, sampai sekarang masih ada. Jadi aliran-aliran itu jangan dikira independen, itu dari nabi yang kuno, tapi amaliyahnya lucu. Gak usah tak ceritakan, zaman masih muda, nanti cari sendiri itu referensinya, karena ada syariatnya yang luar biasa. Itu harus bikin anak 100 kali per hari. Ya karena waktu itu kan orang belum banyak kan, nanti harus memperbanyak keturunan. Nah jadi linuriyahu min ayatina ini nggak pulang lagi. Nabi Musa baru sampai di Gunung Tursina gludak pingsan udah. Nabi Isa naik nggak pulang lagi.
Loh, jadi Nabi Muhammad ini istimewa, udah naik turun lagi. Jadi kan pertanyaan kenapa habis naik kan dulu turun lagi. Innahu huwas sami'ul basir. Nah, sami'un ini dengar apa? Basirun lihat apa? Jadi kabar ini penuh pertanyaan buat kita. Makanya itu aja dokumennya Isra Mi'raj. Jadi secara konstitusional Isra Mi'raj itu undang-undangnya ya cuma tertulis itu. Tapi prosesnya siapa yang tahu ya? Tidak ada yang tahu. Makanya tahu-tahu Nabi Muhammad itu nggak ada gitu aja. Jadi sahabat itu nyari-nyari Rasul kemana ya? Kok nggak ada? Nggak tahu. Rasul kemana? Nggak tahu. Pokoknya nggak. Semua orang nggak ada yang tahu. Paling ada yang punya pikiran-pikiran ya mungkin jalan-jalan atau apa. Atau jangan-jangan dibunuh oleh orang kafir. Ya nggak tahu. Pokoknya nggak ada yang tahu. Nah pagi-pagi Rasulullah itu tahu-tahu muncul. Sahabat nanya, ya Rasul, kok semalam nggak ada? Dari mana? Aku dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa? Iya. Terus aku itu ke langit. Oh iya sudah ya Rasul. Ya gitu aja nanya. Ini kan dianggap nggak serius, dianggap gurau. Karena minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu kan ya zaman segitu naik kuda aja bulanan. Ini lailan semalam dan malam. Ini nggak masuk akal zaman tahun segitu ya. Jadi buat anak-anak manusia zaman ol itu susah dipaham. Tapi anak-anak zaman now paham lah itu. Karena sekarang zaman segitu orang susah paham. Nanya lagi sahabat, ya Rasul, semalam dari mana? Dari Masjidil Haram. Semua nganggap itu gurau. Tapi lama-lama setiap ada yang nanya jawabannya sama. Jawabannya sampai akhirnya terjadi kasak kusuk. Waduh, Rasulullah udah berubah pikiran ini, udah terganggu ini pikirannya, macam-macam pikirannya terganggu, mungkin karena ditinggal istrinya meninggal, ditinggal Siti Khadijah kan, itu kan akhir dari Amul Khuzni, tahun duka cita. Nah ada sebagian yang anggap ini juga karena ditinggal sama Abu Thalib, macam-macam lah. Ini yang paling pusing Sayyidina Umar. Karena kasak kusuk ada yang menganggap Rasulullah ini sudah mulai terganggu. Sayyidina Umar setiap ada orang membicarakan Rasulullah dan nggak enak dipukuli sama Sayyidina Umar. Pak geletak. Sayyidina Umar itu kan ekstrim, keras orangnya. Kalau baca Quran itu semua orang takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar. Kalau yang halus-halus di Hamalatul Quran itu Sayyidina Utsman. Ya makanya kayak Gus Ainul Yakin itu ya, Umar nggak ikut, wong lembut Qurannya. Paling Allahu Akbar ya ikut. Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, Bismillahirrahmanirrahim, galak Sayyidina Umar. Makanya waktu meninggal itu Sayyidina Ali penasaran, orang kok galak kayak gini, kira-kira kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Maka meninggalnya Sayyidina Umar itu kan kuburannya di kuping itu sama Sayyidina Ali. Tapi karena sama-sama keramat ya denger malaikat mungkar nakir, Assalamualaikum, salam. Coba siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Nanya ya Umar. Nanya apa? Merebuka. Ya Allah, apalagi? Udah itu aja nggak jadi. Nanti sampean cari itu referensinya ada. Yang penting sampean cari di referensi yang nggak umum itu ada, nanti ketemu sampean itu gitu. Nah, Sayyidina Umar marah itu. Setiap orang ngerasani Rasulullah langsung ditonyo itu, pak geletak. Tapi lama-lama sampai semua orang kalau ketemu Sayyidina Umar itu benjut. Lama-lama Sayyidina Umar kok semua orang kok jawabannya sama, problemnya sama. Kira-kira ini beneran apa enggak? Datang sendiri Sayyidina Umar ke Rasulullah. Ya Rasul, apa ya Umar? Ini kasak kusuk di luar ini begini.
Ini bener Rasulullah kemarin sehari semalam nggak ada itu ke Masjidil Aqsa. Betul ya Umar? Terus katanya ke langit ya Rasul. Iya ya Umar. Sayyidina Umar udah nggak ngomong, langsung pulang gitu aja. Ya Allah, beneran deh ini. Beneran ini. Sambil pedangnya ditarik-tarik sambil nangis Sayyidina Umar. Ya Rasul, kenapa problem begitu aja? Apa terlalu berat bagimu menanggung beban ini? Kalau ditinggal Siti Khadijah membuat hidupmu seperti ini, mau ngomong, perempuan cantik mana yang kau inginkan ya Rasul? Akan aku datangi. Kalau dia sendiri akan aku lamar. Tapi kalau dia punya suami, ku bunuh suaminya. Ini ekstrim ini Sayyidina Umar, itu ekstrim orangnya. Nah, sahabat-sahabat itu gak ada yang percaya coba. Yang percaya itu cuma Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Itu kenapa? Karena dapat syar'id. Lo kalau dalam bahasa anak sekarang itu dapat syar'id, pengalaman batinnya Rasul. Lo tadi syar'id ya. Watu ini berarti saya menungso ini. Nggak drama. Loh, makanya itu jadi jangan guru meneng ngaji Isra Mi'raj itu berat. Sayyidina Umar bingung memahami gimana ya Rasul. Nah, dalam situasi yang kalut seperti itu, kabar itu didengar sama Abu Jahal. Nah, Abu Jahal dengar gitu tasakuran. Oh, cocok ini. Aduh, Muhammad sudah benar-benar selesai sekarang ini. Game over. The end. Ini anak-anakku sekalian ini, anak-anak milenial mesti paham ini. The end. Akhirnya Abu Jahal dengan bersuka cita datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, paman ada apa? Aku dengar katanya kamu dari langit, itu beneran ya? Ya beneran, aku dipanggil sama Allah, Tuhanku. Berarti Anda top ya Muhammad. Gini. Iya paman, tapi teman-temanku malah nggak percaya. Lah temanmu aja kok mau pikiri. Temanmu kan orang bodoh-bodoh itu, budak-budak itu nggak paham konsep hidup setinggi langit, nggak ngerti. Udah biarin, nggak usah kamu pikirkan. Gini aja, kalau teman-temanmu nggak ada yang percaya, mungkin temanku malah percaya. Atau gini, kamu cerita ke temenmu nggak percaya, coba kamu nanti cerita di depan teman-temanku, di depan kolega-kolega saya, relasi-relasi saya yang orangnya pinter-pinter, intelektual, biar saya kumpulin semua. Nanti tak kasih makan lah, gampang orang-orang itu, semekah semua tak kumpulin, tak beliin sapi, tak bikinkan tenda. Wah, itu tak kumpulin. Akhirnya bener, ya sudah kalau gitu nanti aku datanglah cerita Isra Mi'raj, kata Rasulullah. Akhirnya halo mi, kumpul, potong kambing, potong unta. Wah, acara besar itu, dan Rasulullah dihadirkan untuk pidato menjelaskan Isra Mi'raj. Nah itu loh. Jadi kalau sampean pengen tahu, ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali itu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali. Dipanggil semua orang itu, Rasulullah disuruh pidato. Jadi yang pidato menjelaskan Isra Mi'raj pertama kali dengan panggung, dengan tenda, dengan makan makanan itu ya panitianya ya Abu Jahal itu. Tapi Abu Jahal bukan untuk mengagungkan Rasul, tapi untuk mencemooh, karena itu nggak masuk akal. Akhirnya dipanggil tukang menguji itu. Jadi ya Muhammad, ya ada apa? Hebat ya kamu, ya bisa naik ke langit. Sekarang aku nanya deh, nggak usah urusan langitnya, yang Masjidil Haram ke Palestina itu apa? Itu warungnya berapa?
Ibaratnya gitu. Warung kafenya berapa gitu. Rasul ditanya hal-hal yang tidak pernah terpikirkan. Sementara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan jauhnya luar biasa. Itu banyak sekali di jalan itu apa gunung ada apa. Ditanyain semua sama orang-orang. Lu Masjidil Aqsa itu kan jauh, makanya disebut Masjid Al-Aqsa. Aqsa itu dalam bahasa Arab itu apa ya? Kalau jauh gitu aja ba'id, jauh itu ba'id. Tapi kalau jauhnya udah nggak ketulungan, itu Aqsa. Kalau di kampung saya namanya Jabalkat. Jabalkat Aqsa. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada wajah amin Aqsal Madinah. Aqsal Madinah itu ujung petite kutha itu. Itu karena ada orang yang nggak masuk akal. Sowan ke Rasulullah, orang nggak tahu ini orang model mana, bajunya nggak ada yang ngerti, gaya rambutnya aneh, wajahnya aneh. Ini kira-kira orang kampung mana bentuknya kayak begini itu? Nggak tahu itu, yang paling orang Udi. Terus ditanya, mau ngapain? Aku mau ketemu Muhammad. Nggak ada ketemu Rasul, ketemu enggak, langsung pengen ketemu Muhammad. Begitu lihat Rasulullah, mat. Dari depan masjid itu. Ini orang ini mau model apa gitu kan, orang tidak sopan ini. Sementara waktu itu menyebut Rasulullah dengan sebutan mat itu udah dilarang. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Kamu jangan panggil utusanku seperti manggil temanmu. Maka ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasul ini mat. Sahabat mangkal maut harus ditonyo ini sebenarnya. Tapi Rasulullah ya jangan suruh masuk. Begitu suruh masuk, mat apa? Pengen kencing gitu. Ya sudah, pipis aja dulu sana. Disuruh pipis nggak cari toilet, tapi di depan Rasul masjid langsung kencing gitu aja. Kaget semua, ini model apa? Sayyidina Umar ngamuk mau dipotong kepalanya. Umar jangan. Gini ini santriku juga ini. Ini di kampung adatnya emang begini orang ini. Ada bantrak ya dikencingi, ada kalenan ya dikencingi. Gitu. Gini juga santriku. Santri Jombang gitu. Lah, orang dengan tipologi seperti ini diabadikan oleh Al-Qur'an wajah amin Aqsal Madinah. Itu artinya orang yang jauh yang udah ketulungan pakai kalimat Aqsa itu. Maka begitu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, susah. Rasulullah gimana jelasinnya? Warungnya berapa? Tanya Anda iseng-iseng aja. Kayak misalnya saya ditanya dari Jogja ke sini, Kiai, dari itu naik tol rest areanya berapa? Saya masuk jalan ngitung rest area. Terus tadi itu apa lampu merahnya ada apa enggak? Wah susah, truk yang lewat berapa? Kalau kan kita nggak bisa jawab. Rasul ditanya begitu waktu itu. Ya, apalagi ketika ditanya diuji, yang dari langit gimana? Masjidil Aqsa itu pintunya berapa? Tiangnya berapa? Itu hanya aneh-aneh. Dalam situasi yang sulit itulah akhirnya kemudian Allah minta malaikat Jibril, ya Jibril turun. Apa ya Allah? Live streaming. Live streaming gitu kan, siaran langsung live streaming, gambar Masjidil Aqsa bawa ke hadapan Rasulku. Dulu kan kalau kita ngaji Quran kan sudah dijelaskan, ngaji bawa gambar hidup dibawa ke depan Rasul, itu kan live streaming. Makanya kalau jelasin Isra Mi'raj itu di anak-anak milenial gini mudah, gak sulit. Tapi karena peristiwanya 1500 tahun yang lalu, orang usum sulit. Ini usum no zaman segitu kok minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa kok semalam. Sementara di Arab tidak ada tradisi saipi angin, nggak ada. Yang paling cepat itu kuda, ya kuda. Unta pelan, yang paling cepat ya kuda itu sama doro balap. Loh, ya, makanya doro balapnya Masjidil Haram itu terkenal. Kamu kalau nanti haji bisa bawa pulang, mahal itu. Doro balap yang warnanya megan. Nah, sing canggih ini mesti ngerti, tapi pura-pura nggak tahu itu. Padahal kalau pulang hobi ini balapan doro. Itu cepet. Lah ini semalam. Lah kalau hari ini
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak nyampe semalam, pesawat kok. Paling ya 2,5 jam. Wong dari Indonesia ke Mekah aja cuman berapa? 9 jam. Artinya bahwa semalam itu untuk hari ini sudah cukup lama. Kalau minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Ke langit juga biasa kan orang sekarang. Langit ke bulan, Mars itu sudah dihitung pakai pesawat 45 hari ke planet Mars. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ini ke Mars itu cuma 46 hari. Dan itu nggak tertutup kemungkinan anak cucu kita besok sampai sana. Kayak main-main aja. Lah kenapa? Ini dunia luar angkasa. Nabi kita itu nabi milenial sebenarnya. Nabi masa depan. Dan teknologi itu sama persis dengan teknologi zaman itu. Cuman 1500 tahun yang lalu. Ini sama kan? Nah, kenapa Rasulullah bisa live streaming dengan malaikat? Bisa siaran langsung itu. Karena langsung dikendalikan dari servernya Allah. Loh, Rasulullah ketika naik ke langit itu ditunjukkan cloud, ditunjukkan harddisk cloud, namanya Lauhil Mahfuz. Loh, Lauhil Mahfuz itu kan cloud, server terbesar yang ada di langit. Isinya dunia itu programnya di situ semua. Sampai kesandung jam berapa ada itu catatannya. Iya, nanti sampai mau I love you dengan yang mana ada catatannya di sana. Iya, sampai ngaji dijewer sama yai jam berapa ada catatannya. Bahkan saya minum ini berapa menit lagi ada catatannya. Lu semua ada, itu sudah ditunjukkan di situ. Daun jatuh pun ada programnya di situ. Itu cloud. Orang Yahudi Nasrani menyebut dalam kitab mereka sebagai tabut Sulaiman, kotak yang isi server segala dunia ini. Kalau orang Yunani menyebutnya kotak Pandora. Kalau orang Jepang menyebutnya kotak Doraemon, kotak segala tahu. Oh, jadi semua orang itu punya bayangan tentang cloud, tentang server. Nah, Rasulullah ketika naik langit itu ditunjukkan server gede yang namanya Lauhil Mahfuz. Itu loh, makanya sampean jangan heran. Makanya ketika kemudian ada masalah itu langsung live streaming. Jadi, nah itu anak sekarang kan juga nggak susah. Seluruh dunia ini dikendalikan oleh satu server, namanya satelit. Harddisknya di sana, ya dikirim itu pakai pesawat ulang kali, itu ke sana. Setelah di sana ya udah terserah terkatung-katung, nggak kemana-mana, gini belok gini, udah nggak bisa turun lagi. Loh, makanya nabi-nabi yang ke langit juga nggak bisa turun. Mau pesawat ulang alik aja udah nggak bisa turun loh di sana. Apalagi kalau sampai Sidratil Muntaha sana nggak ketahuan. Kan sama. Nah itu kan bisa kita akses. Yang penting kita punya chip atau kartu. Internetmu, handphonemu itu punya, bisa ngakses ke sana. Gitu. Kalau punya handphonemu bisa ngakses ke sana. 24 jam bisa kamu akses. File apa aja bisa kamu buka. Filenya ini itu. Loh, makanya sekarang itu nggak susah. Begitu itu teknologi itu ketemu, dunia berubah. Generasi saya zaman all dengan generasi zaman no ini udah berubah. Dulu kami di generasi zaman all mau lihat Afrika itu kita mesti nunggu siaran flora dan fauna. Tanya ke Zainul Yakin ini. Itu belum 20 tahun yang lalu nunggu flora dan fauna. Udah ditunggu seharian itu yang keluar Harmoko. Nunggu flora dan fauna. Belum 20 tahun karena teknologi server ini yang ada di langit yang dipancarkan oleh gelombang-gelombang yang tergantung kartunya membuka file apa. Ini smartphone keluar. Generasimu nggak sesulit generasi saya. Kamu nggak perlu nunggu siaran langsung.
Cukup ngambil di sini, dak-dik. Kucing Afrika keluar. Gini, tik, keluar. Gadis tercantik di Ukraina keluar. Ini kalau mau iseng, bokong India keluar. ini dunia baru. Sampai nggak ngalami. Ini mudah sekali dan orang bisa berdosa tanpa harus pergi kemana-mana. Dulu santri itu berdosa kalau lari lihat orang mandi di sungai. Kayaknya mau cari pasir di Sungai Berantas, padahal mau lihat orang mandi. Sekarang kalau pegang ini nggak perlu jauh-jauh, ketik orang mandi keluar. Itu karena apa? Teknologi cloud, teknologi server. Kami dulu kalau rindu pada kekasih kami yang ditinggal mondok, sakitnya luar biasa. Semua punya rasa rindu waktu mondok gitu, terus tiba-tiba ingat pacar kita di rumah, atau kita punya pacar mondok gitu. Mulailah ke pasar kalau rindu, berat rindu itu, sakit, dan rindu itu dingin. Itu dulu zaman kami ke pasar gitu kan, beli kertas warnanya pink, pakai tinta biru, jangan tinta merah. Kalau merah artinya putus. Kamu udah gak ngalami itu. Ini gak ngalami. Terus kertasnya baunya mawar, jangan sampai bau melati, bau genderuwo itu. Bau dulu paling suka kita bau Bang Bokir, ada. Yang tua-tua ini ya Mas Yuta. Terus kita tulis, untukmu kekasihku yang sedang menuntut ilmu di penjara suci. Itu pondok pesantren dulu kan, Holy Prison. Semenjak kepergianmu menuntut ilmu, serasa berat hidupku. Ini ya. Sakit rasanya membayangkanmu pindah jauh dari hatiku. Tapi aku yakin gak apa-apa, karena itu demi masa depan kita berdua. Itu dulu. Ini jadi dulu. Perih kekasihku, seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dan angin sepoi-sepoi malam hari ini yang mendesau, aku sayup-sayup mendengar suaramu menyebut namaku. Dulu itu zaman kami mondok itu. Terus bawahnya ada lagi. Bahagiakah kamu di sana? Dengan kiai, dengan bunyai, pasti bahagia. Anggaplah mereka sebagai orang tuamu sendiri. Aku mendoakanmu dan aku akan selalu menunggumu. Aku tahu kau juga merindukanku. Karena di malam hari ini ada kabar yang menyejukkan hatiku bahwa kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Wah, itu dulu. Terus di bawah itu ada tulisan NB 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Terus di pojok sekali itu samar-samar tertulis, awas, peringatan, jangan sampai ketahuan pengurus. Terus ditulis, dilipat gitu, terus dibawa ke kantor pos ya. Terus ngambil perangko, dijilat template. Anak milenial nggak butuh itu, karena servernya ini sudah jalan semua, terhubung dengan ini. WhatsApp sudah ada, maka teknologinya hilang. Masa lalu itu pos nggak ada, Pak Pos juga hilang, jadi pasar Honda Win juga nggak ada, hilang. Sekarang kalau rindu tinggal langsung klik gitu, udah terkirim. Yang penting apa? Punya kuota. Dan ini
server itu menyediakan file banyak sekali. Kamu mau buka file apa saja ada, yang penting punya kuota. Nah kalau nggak punya ya ke warung, apa free wifi, cari wifi gratisan itu. Caranya .co.id. Nah di satu sisi teknologi cloud ini sudah diajarkan ke kita bahwa Allah menurunkan chip, ya, menurunkan chip yang itu ada di dalam diri kita, ditaruh, namanya ruh. Memang ini rahasia. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi bahwa ruh yang rumit ini mengalami proses duniawi, fanfukhur ruh, tiupkanlah ruh. Kemana? Ke sini. Nah ini yang punya hubungan dengan lauh. Kartu punya hubungan dengan server. Apapun yang dilakukan oleh kartu terdaftar di server. Mau kirim ada catatannya itu. Iya, mau kirim ada catatannya. Sama apa yang dilakukan oleh nyawa terhubung dengan server, dengan lauh. Diem-diem rame-rame si rewalanan terdaftar. Sampai WA-an di dalam WC terdaftar. Makanya koruptor-koruptor tetap ketahuan kalau pakai handphone. Jejak digital itu kejam, ketahuan. Lah sama kartu, sama nyawa. Nyawa ini bisa juga kirim gambar, kirim foto kan. Sama kan, kartu bisa kirim file, kirim gambar. Kita juga sama, kirim doa, kirim Fatihah, kirim Al-Quran. Kita juga bisa buka file di atas itu, download. Ya kan, ini download. Sampai lagi download di sini kan, download Al-Quran. File Allah yang di Lauhil Mahfuz itu ada namanya Al-Quran. Itu file yang di lauh. Sampean hari ini sedang download. Ya tergantung kekuatan sampean, kuotanya berapa. Nanti kalau ada yang berhasil download 30 juz, itu nanti jadi grosir. Iya, jadi grosiran itu nanti. Nah mungkin ada yang nggak kuat kan, cuman download Yasin yang ngecer nanti itu kan. Di counter kecil-kecil itu kan. Nah, itu salah satu file yang sedang kita download, yang sampean ada di Hamalatul Quran ini lagi download Al-Quran. Kalau download yang lain-lain beda lagi, itu nanti ada di pondok yang lain lagi. Ada yang download file ilmu hikmah, ya pondoknya bukan di Hamalatul Quran, ya di kiai-kiai hikmah, kiai-kiai tasawuf itu yang download file di sana. Nah sampean sekarang lagi download file Al-Quran download. Makanya yang sabar kalau download itu, listriknya nggak boleh padam. Nggak boleh padam, listriknya harus tenang. Padam itu artinya apa? Memutus hubungan frekuensi antara guru dan murid. Beliau ini server, download sana, dikirim ke sampean. Kalau sampean marah sama beliau, ya frekuensinya putus. Hilang. Loh, makanya nggak boleh suudon sama guru, jewer ya terima. Wong itu kabelnya. Loh kan gitu, lagi download. Makanya sampean harus di sini, di dekat pemancar, langsung kepada servernya di sini. Nggak bisa download jauh-jauh. Makanya harus datang ke sini download. Loh ini sama. Loh makanya kan perlakuannya sama toh. Sama. Itulah makanya dulu kita diajari kalau kita suka ngirim, suka apa, kirim doa, kirim Fatihah apa, kita kan kuota kita kecil. Makanya kalau tadi suruh free wifi ke warung, nah di sini juga ada free wifi. Kalau kita nggak punya wifi tapi suka kirim gambar, kirim Fatihah, kirim apa, ya kita sadar kuota kita kecil, maka kita diajarkan menggunakan free wifi. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Rasulullah, wifi-nya para wali. Ila hadratin nabiyil mustofa, ila hadratin Syekh Abdul Qadir
Lah inilah kenapa wali-wali ini frekuensinya gede, kuotanya besar, downloadnya serius. Wali-wali itu kalau download ada yang sampai 25 tahun begini, ada yang 3 tahun begini. Nah kita kuotanya kecil, kalau diajak download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada ya Allah, ya Allah, ya Allah, pokoknya panas, frekuensi ini langsung rusak. Ya Allah, ya Allah, alah suwene. Jadi downloadan kita ini gak pernah jadi. Kenapa? Frekuensinya sering putus. Gitu loh. Makanya sampai di sini ini sedang download Al-Quran. Lewat frekuensinya siapa? Frekuensi beliau dan punya. Makanya sampai nggak boleh putus frekuensi, suudzon sama kiai nggak boleh. Itu, niku nanti apa? Sistem shutdownnya rusak, nggak bisa di top up. Nggak bisa di top up. Akhirnya ini, gitu. Makanya rumusnya itu jelas ya, rumusnya itu jelas. Jadi rumus kalau sedang download itu, download ini kan harus tidak boleh putus ini mata rantai downloadannya itu kan, nggak boleh putus. Makanya seluruh ilmu agama dari yang semenjak Rasulullah yang ketemu cloud di sana itu ada server kecil terus yang sambung menyambung, yang oleh Rasulullah disebut al ulama warasatul anbiya. Jadi ini frekuensinya nggak pernah putus ini. Makanya biar frekuensinya nggak putus, kalau sudah meninggal ya ila hadrati ila ruhi kita ziarah, kita apa, ini nggak putus. Karena siratal ladzina an'amta alaihim itu ada sebagai kelanjutan dari siratal mustaqim. Nah ini maka sampean jangan berusaha memutus frekuensi itu. Maka saya doakan semoga yang lagi download Quran di sini ini frekuensinya gede, tidak kemudian naik turun mangkel apa gitu. Yang ikhlas, yang sabar gitu. Ada tiba-tiba karena downloadnya serius, tahu-tahu sudah 15 juz. Ada yang lemot, udah 5 tahun masih 2 juz. Itu lemot itu, mungkin karena listriknya agak terganggu, kelistrikannya, emosinya. Makanya dulu itu ada yang kemudian langsung bisa di share it. Kiai-kiai dulu bisa langsung frekuensinya disambung gitu aja, langsung di share it. Gitu. Dulu misalnya kayak Kiai Hasyim Asy'ari itu. Kiai Hasyim Asy'ari itu waktu apa di mana di Bakholil Bangkalan itu lagi mau ngaji gitu misalnya, tiba-tiba disuruh ngambil air. Begitu mau ikut ngaji, wallahu a'lam bis shawab. Itu ngaji ini kapan? Mau ngaji tiba-tiba disuruh ngambil kayu bakar. Selesai ngaji, apa mau ikut ngaji? Wallahu a'lam bis shawab. Tapi nggak pernah marah, nggak pernah emosi. Bahkan ketika mau ngaji dibilang cincinnya bunyai masuk WC, langsung nyemplung aja dicari gitu aja. Ya bau lah mestinya, nggak pernah komplain. Akhirnya frekuensi batinnya guru sama murid ini imbang. Begitu imbang frekuensi hard disk sama flash disk ini, ya share it gitu aja. Ya itu namanya laduni. Nah sampean kadang mangkel, kadang apa, frekuensi ini berubah-ubah, ya manual akhirnya. Harus download secara manual, ya dikaploki barang. Ya dijewer, dikaploki, diketaki, ya iya. Tapi kalau sampean bisa frekuensi set gitu, kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar tadi itu, frekuensi ini. Tiba-tiba ya Ali, kenapa ya Rasul? Aku mau hijrah, kamu ganti ya tidur sini ya. Loh, itu kan nunggu mati sama-sama. Loh, mengganti tempat tidur Rasulullah dikepung sama orang Quraisy. Itu kan sama dengan teken pati kan itu.
Tapi Sayyidina Ali nggak punya pikiran apa-apa, ya udah ya Rasul pergilah, aku tak tidur. Lah, ini kan kepasrahan kepada guru yang seperti ini. Nah sekarang sampean aja kadang di Jewer itu frekuensinya rusak, lagi diselentik tuh gitu, konslet frekuensinya, ya sudah. Wong saya kalau lagi download lewat frekuensinya rusak, tiba-tiba blank spot itu ya hilang. Loh makanya saya ini punya pengalaman. Saya dulu dipesan betul, kamu mondok dablek boleh, tapi jangan suudzon sama gurumu. Kuping ini kalau dijeweri hampir tiap hari. Kalau produk Cina udah copot nih. Nah iya, apa pondok dulu kan, pondok kuno, pang gitu biasa. Kalau istilah sekarang, alhamdulillah tempiling kiai, share it. Nah sekarang susah. Jadi sampean ini kan persis kayak ini, santan itu mau diambil santannya. Ya kelapa itu mesti ditendang dulu kan dari atas pohonnya, sewaduk pluk gitu. Wah itu sakit dipisah dari pohon kelapa itu karena terus jatuh. Tadinya enak, angin sepoi-sepoi, tiba-tiba wopok gitu. Dipisah kayak sampean kan, tadinya enak tidur di kasur terus gitu, tiba-tiba dibuang gitu. Sampai di sini jewer, makan kurang, kadang tempe, ya nggak mati, nggak sehat. Nah setelah itu pakai arit kelapa itu bawang ini besok diplatok ini diparut, tutui gini terus diparut, diperes itu baru keluar santan. Itu pun baru dipakai kalau sudah panasi. Nah sampean ini kan sama dibegitukan biar keluar santannya ini, karena harus apa? Download Quran itu. Makanya ya ini teknologi masa lalu menurut perspektif asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu sama gitu loh. Itu hari ini cloud itu terbukti semua. Makanya orang kadang lupa bahwa orang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya, ketika tiba-tiba melakukan tawassul, wasilah, ziarah, itu ada. Nah itu frekuensinya nyambung pluk gitu aja. Nah itu makanya itu namanya barokah. Nah, ini teknologi itu. Nah sampai lagi download Al-Quran. Itu yang benar kalau download, listriknya jangan putus-putus, frekuensinya jangan terganggu, fokus saja sudah. Suruh apa aja sama kiai jalani. Gitu. Wong lagi diprogram untuk filenya biar penuh. Sama di tempat yang lain ada file-file. Nah, seluruh file-file itu yang inti di situ di Al-Quran. Makanya alhamdulillah sampean ini bisa menjadi bagian dari yang sedang download ini. Ada di sini, ada di pondok-pondok yang lain. Tuh. Nah, makanya kita dari dulu diajarkan teknologi cloud ini. Makanya kita bisa kirim sana kalau pakai wasilah, bahkan Fatihah bisa kita kirim ke seluruh dunia. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah ada orang tidak percaya, masa Fatihah dibagi orang seluruh dunia. Nah sekarang tidak usah Fatihah, teknologi server tadi itu kita nggak perlu ke Eropa, kita nggak perlu ke Uni Soviet untuk melihat Habib Habib yang itu loh, yang bantingan itu, MMA itu. Cukup tunggu aja di depan TV, tungguin aja depan TV-nya masing-masing. Nggak usah TV satu, bareng-bareng nggak usah TV-nya masing-masing. Cuman satu orang aja yang nyuting di sana. Kemudian dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Nah makanya tiba-tiba ada orang nggak percaya, masa doa bisa dibagi? Oh, berarti orang ini nggak punya TV.
Ini teknologi ini. Lo makanya saya minta betul ya. Dengan teknologi baru ini sebenarnya gambarannya sudah jelas dan itu milik kaum muslimin waktu itu yang punya gambaran seperti ini. Makanya besok sampean kalau pulang ke kampung ya, karena Nabi kita udah Isra Mi'raj seperti ini. Kita sudah tahu teknologinya seperti apa. Kalau nanti pulang, udah deh mari pikir yang maju itu. Al-Qur'an itu isinya kemajuan. Jangan mundur lagi. Kaum muslimin jangan mundur lagi, masih mikirin jenggot, itu udah nggak usah pikirin lagi. Udah nggak usah mikirin katok cingkrang lagi. Orang masih ribut masalah katok cingkrang, masalah ini. Kita ini harus ada umat yang maju. Itu. Islam sudah diajarkan lakum dinukum. Ngapain kita masih ribut agama orang? Islam sudah diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ngapain kita ribut konflik dengan ras dan suku orang lain? Kita ini kadang mundur karena sebenarnya Nabi kita ini majunya luar biasa. Sistemnya sudah sistem-sistem milenial, sistem-sistem 4.0. Beli tawassul sudah diajarkan ke kita. Loh, makanya setelah Isra Mi'raj apa? Sistem online yang ditata. Kalau dengan server tadi itu kita diajarkan nelpon kontak itu, kirim gambar pakai ini aja. Nah, setelah dari sana Rasulullah turun diajari apa? Diajari sistem online. Sistem online-nya seperti apa? Ya sehari 5 kali, setahun sekali, terus seminggu Jumatan kan sama. Nah itu sistem online. Sampai nggak usah nanya. Ini gimana sistemnya? Udah dijalani gitu aja. Sama seperti handphone. Sampai nggak perlu belajar bagaimana teknologinya, sinyalnya di mana. Pencet aja. Kalau sampai pencet aturan 1, 2, 3 ya berarti akan ketemu pulsa kan gitu. Kalau 081 akan ketemu nomor, kalau pakai WA tinggal kirim. Apa sampean pernah nanya yang motong pulsa di mana? Enggak kan? Terus yang apa? Ini kira-kira tak kirim ke nomor ini keliru enggak? Yang enggak. Bahkan kirim uang pun artinya sampean aja bisa husnudzon sama begini. Kita bisa percaya sama iki loh. Padahal gambarnya tidak kelihatan. Keluarnya gambarnya raimu itu nggak pernah kelihatan. Muka kita tiba-tiba cekrik metu. Dikirim ke mana tiba-tiba kok di sini diterima dengan yang sama. Apa sampean pernah nanya mekanismenya? Nggak pernah nanya. Kita husnudzon betul, sangat-sangat husnudzon sama ini. Loh, makanya ketika kita diajarkan sholat, pelajaran pertama itu apa? Husnudzon. Udah usah komplain. Karena memang ini problem apa? Problem hubungan antar sinyal. Rasulullah ya nggak usah ditanya, Rasulullah memang dari sana tahu persis mekanisme kinetiknya, tahu mekanisme softwarenya, tahu Rasul. Sayyidina Ali dapat syar'id. Maka ketika dibikin sistem online Allahu Akbar, ya ini langsung online. Nah yang belakang Allah Akbar. Ya orang belum pernah. Kenapa sih ribut di belakang? Susah ya Rasul. Susah gimana? Ya Tuhannya nggak kelihatan gitu. Ya karena ribuan tahun itu mengalami pemberhalaan. Ada wujudnya. Takut sama ular bikin patung ular, takut sama istri bikin patung istri, takut sama singa bikin patung singa. Tiba-tiba kemudian nggak ada kabelnya. Sistem online-nya cuman mengandalkan apa? Husnudzon. Akhirnya ya sudah, kamu cukup begini aja. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sudah, kamu beribadah seperti kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Lo kan sama, wis pokoknya percaya wae kok kirim mesti tekan. Iki husnudzon. Sistem online terhadap server di langit pun sesungguhnya menggunakan sistem ihsan itu apa? Husnudzon. Ya pokoknya yang penting begini aja deh. Dan karena kamu bisa husnudzon, itu kamu tidak boleh merem.
Melek gini. Cari Tuhan di mana? Kalau kamu sudah cari kok nggak ketemu, yakin Tuhan lihat kamu. Sederhananya luar biasa. Allahu Akbar. Cari kalau kamu bisa lihat Allah. Paling-paling malah kamu lihat sarung bolong. Melihat kan? Allahu Akbar. Ini wajah wajhiya. Cari. Malah lihat sarung bolong. Tidak apa-apa. Kamu boleh lihat sarung itu. Yang penting kamu jangan lupa bahwa kamu sedang dilihat oleh Allah. Maka ketika lihat sarung bolong boleh, tapi kamu nggak boleh lupa kalau dilihat Allah. Maka nggak boleh dicunyuk-cunyuk gitu, udah boleh. Itu merusak frekuensi, sudah putus frekuensinya, batal. Nah, itu frekuensi, ulangi lagi. Allahu Akbar. Ini wajah tuh ya, membangun online. Kamu nggak boleh terus nggak mendengar itu, dengerin. Oh, kamu berusaha mendengar Allah, ternyata malah nggak dengar Allah, malah dengernya bakso. Ting ting ting, bakso. Boleh aja, tapi jangan rusak frekuensimu. Itu karena frekuensi kita mudah rusak. Jangan rusak frekuensimu. Kamu harus tetap ingat bahwa kamu diawasi oleh Allah, sedang online. Walaupun ada panggilan masuk, jangan kamu terima. Maka dengar bakso boleh, yang tidak boleh 2 mangkok Pak, lah tidak boleh. Sederhana. Makanya sistemnya kan husnudzon, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Makanya jangan memperdebatkan tentang sholat. Khusyukmu itu begini loh. Akhirnya belajar yoga, belajar meditasi loh. Beda, sholat itu bukan meditasi, itu bukan apa-apa. Ya sudah, kamu baca jangkep, syarat rukunnya udah, itu huruf online-mu ya itu. Dan itu kan gitu. Makanya indah sholat itu. Makanya urusan ibadah itu urusan husnudzon. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah dan minta tolong. Maka ada orang baca Quran, itu berniat ibadah. Caranya gimana? Ya aku tak ibadah baca Quran aja ya Allah. Siapa tahu dapat pacar cantik. Tak baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Tapi setelah itu aku minta tolong ya Allah, hadirkan dia dalam mimpiku. Wah. Loh, makanya dinamika ibadahnya santri itu macam-macam. Karena ibadah itu husnudzon, enggak boleh. Ini bid'ah loh. Ibadah husnudzon kok. Maka orang semakin kuat beribadah, semakin husnudzon. Makanya orang semakin beribadah kok semakin suudzon. Ini saja nih ibadahnya ngadep kemana? Gitu. Makanya kan sederhana. Akhirnya sistem online itu ketemu. Nah setelah itu mau lebih intens online-nya. Nanya, ya Rasul apa? Kalau Rasul, kalau orang dilihat Allah itu, Allah yang melihatnya dari mana? Biar pancaran servernya ini tak arahkan ke situ. Dari situ. Jadi jawab aja, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi kalau dia nanya, katakan aku dekat dan aku akan ngasih apa yang diminta. Lah, akhirnya kemudian pola hubungan menyambung ini naik menjadi sebuah kebutuhan. Mulai minta karena lebih intens ini, naik ke kelas 2. Kelas 2 itu udah mulai minta. Lah akhirnya yang tadinya gini jadi anteng karena minta bawa proposal, ya mesti tenang, kukur juga enggak gitu. Dan Pak Yai, aku boleh enggak pulang? Ya mesti khusyuk gini gitu. Lah akhirnya kemudian yang sholat di depan ya bisa, yang di belakang ya bisa, sama-sama tenang. Karena apa? Sudah masuk, mau mulai meminta. Lah ada yang pengen membangun pola hubungan lebih intens lagi, lebih kualitatif. Deketnya kayak apa? Anak aqrabu ilaihi min hablil warid, meningkat kepada pola hubungan yang pengen mendekat. Sudah ada rindu, sudah ada kangen,
Persis kayak orang lagi hamkun gitu. Hamkunnya apa? Kumpro. Karena rindu, mulai jatuh cinta lah gitu ya, mulai jatuh cinta. Ini kelas 3, sekampung paling isinya cuma orang 5. Ini naik kelas 3 mulai rindu, yo subuh ke zuhur kelamaan wis kangen, dia sholat duha, isya sama subuh kepanjangan, dia sholat hajat, mulai kangen, disuruh datang jam 4, jam 7, jam 4 udah mandi. Ini orang ini udah nggak nunggu adzan, nggak nunggu qomat, udah kangen aja adanya. Nah ini sistem online, ini sudah kelas 3. Karena udah kangen, udah rindu, disuruh juga nurut. Kamu jangan pakai baju yang itu, ya. Nanti pakai baju yang ini, ya. Suruh pergi kemanapun, cari martabak, ya berangkat. Gitu loh. Lah ini sudah tanha anil faksha wal mungkar. Nah kalau yang kelas 1 tadi ya nggak bisa, mau baru begini. Nah apalagi yang udah meningkat ke kelas 4, sudah menghamba, cinta rindu itu menghamba. Sudah menghamba, sudah. Ya sudah hamba ya sudah seperti itulah budak itu. Gitu. Pegawai kelurahan telepon bupati gitu ya. Nah, jam 2 malam ya datang. Sama dengan Allah, kalau kita sudah menghamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sudah. Dan itu futuh dibuka kan, sudah ilmiah itu sudah. Ngajinya sudah ikhya, sudah hikam, sudah futuhatul makkiyah, fususul hikam, udah kelas-kelas berat ini. Ini sudah ilmiah. Sudah menghamba betul. Nah, baru nanti kelas 5 ya sudah enak. Anak indadzarni abdi bil lima dzakarani, dari kelasnya wali. Sudah nggak ada yang dipikirin selain Allah. Cuman Allah tak. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku nggak butuh ya Allah, berikan aja sama musuh-musuhmu ya Allah. Kalau nanti ada nikmat buatku di akhirat aku juga nggak butuh ya Allah, berikan aja sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, bakar aja aku di dalam neraka. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau aku ibadah karena aku rindu sama engkau ya Allah, jangan palingkan wajahmu dariku ya Allah. Sampai berani begitu. Nah itu nanti kelas 5 misalnya. Lah karena kita ini baru kelas 1 ya, apa-apa gayane tok. Lah akeh mau ya. Pengen disemprot-semprot, pengen sholat, pengen rajin. Tapi karena kelas baru anak kayak wah ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Lama ini. Kenapa enggak kulhu aja katanya? Ya makanya kalau di kampung-kampung itu ngadepi kelas anak itu ya harus paham. Dipanggil sholat zuhur setengah 12 ya nggak datang. Tunggu aja karena merasa lebih nyaman di sawah. Enak rasanya kayak di sawah. Tapi di sawah juga rasanya pengen sholat. Tapi lihat TV juga masih pengen lihat TV. Akhirnya setengah 12 dipanggil nggak datang. Akhirnya kiainya mundur setengah 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak datang ya Robbana, ya Robbana. Masih nggak datang ya. Tombo ati, wong wis pegel nambah niatine dhewe. Masih nggak datang juga ya. Diuruki anjangan, jangan kayak bicara. Lah kan dari kelas ini sistem online. Makanya ada orang yang online-nya ya apa-apa. Itu kalau dalam bahasa kita miss call. Bismillahirrahmanirrahim. Itu miss call. Itu nanti juga ada catatannya. Misqal dzarratin khairan yarah, misqal dzarratin syarran yarah. Bahasanya juga sama kan? Bahasa misqal. Lihatlah anak-anakku sekalian, tolong ya. Karena lagi download jangan sampai bermasalah dengan frekuensi. Udah itu aja. Sampean kalau download jangan sekali-sekali bermasalah dengan wifi dan frekuensi. Yai punya itu wifi-mu. Kamu mau download apapun, jangan sampai frekuensinya geser dari frekuensi yai. Sudah gitu aja rumusnya. Sampai lagi download 30 juz itu. Jangan sampai ganti, jangan frekuensinya jangan sampai turun. Karena kalau frekuensinya turun, ya nggak bisa. Iki loh kalau tiba-tiba gambarnya gitu, ya nggak bisa itu. Sampai
Sampai handphone dibanting juga nggak bisa. Ini. Nah sama ini di sini di Hamalatul Quran ini sedang download. Aslinya gitu filenya ada di langit sana. Lah dari sana bila sautin wala harfen dibawa sama malaikat Jibril, diberikan kepada Rasul, dari Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Ali, terus Sayyidina Utsman, terus dibawa. Lah sampean sekarang beliau frekuensi sampean itu wifi-nya, maka jangan sampai wifi-nya kendor, atau jangan sampai wifi-nya berupa frekuensi downloadanmu mesti rusak, wis yakin. Paham toh? Paham nggih? Oh iku toh wong milenial mesti paham. Wong milenial ra paham tak ketaki sampean. Lha itu jangan sampai kita pasang wifi, tapi kalau frekuensinya itu rusak, kita nggak terhubung dengan wifi, passwordnya keliru, ini nggak masuk. Gimana sampean mau cari? Nah itulah. Makanya, nah sistem online itu, itu berfrekuensi berubah. Kadang itu kan sholat itu campur pasir, sholat itu campur bakso. Itu kan frekuensi ke sana. Makanya agar frekuensinya yang beda-beda itu bisa nyambung sana, kita selalu menggunakan apa? Rasulullah, karena Rasulullah itu benar-benar sampai sana. Annaka tarahu, apa kita kanaka. Makanya kita kalau apa-apa nitip ke Rasulullah, perangkonya itu frekuensinya Rasulullah. Maka sholat pun menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi bahwa yang menemukan frekuensi itu adalah apa? Ayo, yang menemukan frekuensi itu Nabi Ibrahim. Yang menemukan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, itu nemu sinyal pemancarnya itu Nabi Ibrahim. Di situ setelah ketemu sinyal di situ, Nabi Ibrahim tinggal di Filistin, membangun sinyal di sana. Nah, di sini meninggalkan Siti Hajar, di sana dengan Siti Syarah. Dari Siti Syarah lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak lahir Nabi Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel, punya frekuensi di sana. Lah, Nabi Muhammad dikasih frekuensi di Makkah itu, dikasih di frekuensi di situ. Lah tiba-tiba kemudian ada perebutan antar pemancar, ribut. Yang sana nggak terima, loh kok kamu menggunakan lisensi Nabi Ibrahim itu pakai pemancar yang mana? Karena waktu itu secara umum hak lisensi hubungan antar providernya ini adalah Filistin gitu, Yahudi Nasrani dengan Filistin. Sementara tiba-tiba kemudian muncul di tahun 500 tahun 600 tiba-tiba menggunakan pemancar yang ada di Makkah. Dimana ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Pakai frekuensi itu, geger ini. Hak ciptanya merasa ribut. Kok iso metu kene? Lah itulah. Maka itu harus diselesaikan. Makanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lah jaringan Masjidil Haram sekarang di sini. Jaringan Masjidil Aqsa yang dipakai oleh Yahudi Nasrani sekarang di Eropa. Lah ini kan harus diklirkan. Makanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lah itu kapan-kapan nanti tak teruskan lah bab itu ya. Pokoknya yang penting kalau sampean lagi download jangan ribut. Semoga semua dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Loh ini baru mukadimah saya. Loh kiai itu kalau ngaji kan harus ada mukadimahnya, ada amma ba'dunya. Iya kan? Tadi saya sudah amma ba'du belum? Yo dereng saiki amma ba'du. Ya wis mukadimah sesuk terusno maneh. Ya kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Nggih, Kiai. Kapok ora? Oh nek kapok alhamdulillah.
Sudah, mudah-mudahan semuanya dapat ilmu yang barokah. Berat Al-Quran itu, jadi sampean frekuensinya jangan rusak. Ya, saya minta anu aja, nanti tak kasih doa ya. Kalau habis subuh dibaca, terserah dapat berapa, dapat 1, dapat 2, pokoknya doa ini, sholawat ini dibaca. Tuh, ini namanya sholawat lupa. Tidak tahu kok dikasih nama sholawat lupa, sholawat nisyan nih. Jadi dulu saya pakai untuk nginstal otak, biar ingetannya kuat. Dan ketika nyimpen tidak penuh-penuh, masih ada ruang kosong. Itu ada sholawat lupa namanya. Jadi kayak taiji. Jadi gerakan tapi lupa, tapi otomatis. Kayak sampean maca tajwid, maca Quran itu. Tajwidnya lupa tapi bacaannya bener. Iya kan? Iya kan, sama kita naik sepeda itu udah bener naiknya walaupun gravitasinya nggak tahu. Sama. Iya, sama kan. Apa masih ingat ini idgham, ini idhar. Wis daeling. Nah itu ada sholawatnya dulu. Saya dikasih sama kiai saya untuk baca sholawat itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wis pisan wae pokoknya apal ya, apal ya ora wis. Nek ora digoleki ning rekaman. Nah, kalau mau ngaji baca doa Allahumma ftah alayya futuhal arifin bihikmati kawan surah alayya rahmatak wa dzakirni manasitu ya dzal jalali wal ikram. Dah. Wis nek apal ya apal, ora ya wis sesuk digoleki. Nggih. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan dilanjutkan dengan doa penutup oleh Beliau Kiai Haji Ahmad Muafiq. Doa penutup apa? Urakit mau men. La haula bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil muslimin wa masyayikh salihin. La jami' al masyayikh la magharib fi barri wa barri syaykhina qadir al jil la bain ummatina masyayikhina wa jadad wa jaddatina alhamdulillah. Wa binati du'a wa shifa wa salam ala qabla al-Fatihah. La min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الموصول والمؤسس الفاتحة بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحة بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك ما شرعت وذكرنا من نسينا برضاك يا الله يا الله وبحق ربنا اسكنت من ذريتي بواد غير ذي جنة بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعلنا يا مشكور اجعل لنا ذريتنا تلامذة على الخير عباده واصلهم وقصدنا ما قصدنا والاخر برضاك يا الله الهي يا كريم تمم بناءنا هذا المعاد يا الله الهي يا كريم تمم بناءنا بجاه المصطفى سهل علينا يا كريم تمم بناءنا بجاه المصطفى سهل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى نور النسيان بنوره في كل ما ترى يا الله سلم وقاصد سلمنا على المسلمين وعافنا المسلمين قليلا مشارك وسبت الوقت صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد